Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Hadirin sahabat Mandaba rahimakumullah, marilah kita membuka tausiah ini dengan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana solawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang beristiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Karena tak kenal maka ta'aruf, perkenalkan, nama saya Natasha Amalia. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan nasihat dan sedikit tausiah tentang menggapai kemenangan dengan istiqomah. Mendengar kata istiqomah, marilah kita renungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita merasa sudah banyak amal kebaikan yang kita lakukan. Mungkin juga kita berpikir bahwa sudah banyak amal soleh yang kita laksanakan. Namun, coba tanyakan pada dirimu, manakah di antara amal kebaikan itu yang engkau bisa istiqomah melaksanakannya bertahun-tahun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya, sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan. Pernah saya baca juga dari salah satu buku terbaik di dunia, yaitu Atomic Habits, karya James Clear, di mana beliau mengungkapkan bahwa all big things come from small beginnings. The seed of every habit is a single tiny decision. Semua hal-hal besar tercipta dari hal-hal yang terkecil. Benih dari setiap kebiasaan adalah satu keputusan kecil. Sehingga the quality of our lives is often depends on the quality of our habits. Kualitas hidup kita bergantung pada kualitas kebiasaan kita. Sehingga apa-apa yang kita laksanakan secara kontinu, secara terus-menerus, secara berulang dan secara berkesinambungan, itulah yang menentukan siapa diri kita. Itulah yang menentukan bagaimana kualitas hidup kita. Di dalam keterangan sebuah hadis dari Abu Buraidah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu pagi hari menemui Bilal dan bertanya sesuatu hal yang tidak terduga. "Wahai Bilal, mengapa engkau mendahuluiku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Aku masuk surga di malam hari dan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku," kata Rasulullah. Lalu Bilal pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Setiap kali aku berhadas, aku lantas berwudu dan membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Dari hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa amalan wudu itulah yang membawa Bilal ke surganya. Bahkan dari beberapa keterangan menyebutkan bahwa Bilal merupakan seseorang yang selalu menjaga wudunya, karena ketika ia batal, ia akan langsung berwudu. Itulah yang didawamkan oleh Bilal. Mendengar kata mendawamkan, mungkin teman-teman pernah mendengar kata itu. Namun sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mendawamkan? Mendawamkan adalah membiasakan amalan ibadah yang dilakukan walaupun sedikit.
Sebab amalan ibadah yang sedikit inilah jika dilaksanakan secara rutin akan menjadi amalan yang besar. Dan itulah yang akan membawa kita ke surganya. Amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Maka dari itu kita perlu merujuk, melihat diri kita apa saja amalan-amalan yang sudah kita dawamkan. Bukan yang misal puasa sunnah hanya setahun sekali, yang mungkin dia baca Quran sebulan dia baca, namun setelahnya setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit, dan ia berjalan istiqomah. Sahabat Manaba rahimakumullah, di bulan yang penuh keagungan dan keberkahan ini, sudahkah kita siap untuk mendawamkan setiap amalan-amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, untuk kembali kita laksanakan setelah Ramadan pergi? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Sahabat Mandaba rahimakumullah, pada ayat yang telah saya baca tadi di awal, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 13-14, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal abadi di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat tersebut menerangkan tentang keadaan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang mengakui dan mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka beristiqomah, yaitu tetap dalam pengakuan mereka. Dan mereka juga secara konsisten melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangannya. Dari ayat tersebut menerangkan tentang keadaan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang mengakui dan berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka beristiqomah, yaitu tetap dalam pengakuan itu. Dan mereka secara konsisten melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangannya. Maka orang-orang yang demikian itulah yang tidak ada rasa khawatir di dalam dirinya ketika hari kiamat kelak, karena Allah tentu telah menjaminkan kepada mereka keselamatan, dan mereka tidak perlu bersedih hati atas apa-apa yang telah mereka tinggalkan di dunia setelah wafat. Dan mereka adalah para penghuni surganya. Mereka kekal abadi di dalamnya, sebagai balasan atas apa-apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Barakallahu fikum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kesempurnaan tentunya hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, saya memohon maaf atas segala kekhilafan, tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surganya. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran undur man qala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.